Agama Islam khususnya itu sangat-sangat menghormati daripada konstitusi. Karena konstitusi itu nama lain dari kesepakatan. Kesepakatan ini oleh ulama kita itu didasarkan pada praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat perjanjian dengan berbagai kalangan di Madinah. Kemudian di dalam traktat Madinah itu tertulis fala udwana illa 'ala zalimin. Kita tidak boleh ada permusuhan. Kita tidak boleh melakukan permusuhan apapun kecuali tindakan dolim yang kita musuhi. Bukan orangnya, tapi perbuatan dolimnya. Kita tahu bangsa kita berdiri tidak oleh satu agama, tapi oleh perjuangan bersama. Banyak sukunya, banyak agamanya, banyak manusianya, termasuk banyak maunya. Sehingga persoalannya pun banyak. Dibuatlah tata aturan. Jadi konstitusi, lalu dibuat turunannya undang-undang, tata aturan. Kemudian kita memiliki kasus dengan apa yang disebut dengan menjaga harkat martabat agama. Karena agama sifatnya keyakinan, esensial. Orang kalau diganggu ke esensial keyakinan dia, maka akan marah, timbullah konflik. Tidak hanya Islam, yang lain pun demikian. Nah, di sini lalu muncul yang disebut tata aturan tentang penistaan agama. Kenapa? Kalau agama seseorang dinista, pasti terjadi konflik. Konflik pasti huru-hara. Maka ketika terjadi konflik huru-hara, maka tidak damai. Kalau tidak damai, maka persoalan bagi bangsa kita. Nah, di dalam Islam sendiri itu ada yang disebut dengan hifdzuddin, menjaga agama, termasuk menjaga kemuliaannya. Termasuk di dalamnya juga firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Al-ayat. Jangan kalian mencaci, mencerca, menghinakan ya, sesembahan atau ajaran orang selain Islam, selain penyembah Allah. Kenapa? Karena mereka nanti fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena nanti mereka akan balas mencerca Allah, mencerca Islam tanpa ilmu. Lalu undang-undang ini pun berjalan. Beberapa orang ya sudah masuk ke meja hijau. Kalau itu terjadi pada public figure, maka beritanya kemana-mana, pengaruhnya kemana-mana, termasuk pro kontranya juga kemana-mana. Kalau orang biasa ya cukup orang biasa biasanya itu restoratif justice, pendekatan personal, kekeluargaan. Tapi yang terkenal ini, wah, ternyata di samping pengikutnya banyak yang terkenal, punya musuh banyak. Sehingga untuk restoratif justice sulit. Karena yang merasa Islam juga banyak, yang merasa non juga banyak. Nah, itulah jadi pengadilan kita, hakim kita, jaksa kita diuji di situ. Bagaimana mereka menegakkan keadilan. Soal agama, soal ajaran itu kan multitafsir. Sehingga untuk kata penistaannya pun bisa multitafsir.
Ada yang begitu. Ada yang bilang, oh enggak multi tafsir. Kalau yang menghina itu cukup diserahkan pada ahli bahasa, ahli MUI. Nah, clear itu, mana penghinaan, mana tidak. Jadi akhirnya gimana? Ya akan terjadi seperti ini, dan nanti pun ke depan akan sama. Lalu apakah undang-undang penistaan agama ini bermanfaat buat kita, penting buat kita? Ya, perlu ada kajian khusus tentang urgensitas ini dan kemaslahatan. Ternyata beberapa udah dihukum, kok beberapa nongol lagi. Efek jerahnya gimana ini? Apakah penegakan hukumnya yang kurang memberi efek jerah, ataukah undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik, ataukah pemahaman masyarakat tentang keberbedaan yang minim? Perlu peran kebersamaan mahasiswa, teman-teman perlu berperan di sini untuk memberikan edukasi yang mencerahkan, ya, edukasi yang mencerahkan untuk jaga supaya tidak menyakiti keyakinan orang lain. Saya pikir tidak otomatis secara waras orang langsung ngomong, enggak, pasti ada faktor-faktor yang mendukung atau mensupport itu, entah itu karena dia panggung pengen kontroversi terkenal, atau dia lagi marah atau lagi kecewa, atau karena kebodohan. Jadi kita sebagai masyarakat, jika ada masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang pertama, mawas diri untuk senantiasa berpikir untuk tidak ngomong sesuatu yang dia tidak ngerti. Yang kedua, perbanyak literasi, banyak baca. Tapi ada nggak sih Pak peran dari pemerintah maupun para tokoh agama terhadap kasus penistaan? Mereka udah sering terjadi. Yang tindakan negara adalah seluruhnya setegak-tegaknya mengawal itu, mengawal kebersesuaian dengan undang-undang. Tapi realnya yang bagus, pengawalan undang-undang yang efektif berjalan, ya sudah terjadi. Nah, kenapa kok masih berulang kali terjadi? Apakah nggak kapok-kapok ini, nggak jerah-jerah ini, gimana ini? Ya, tadi fakta-fakta yang disebutkan tadi, dan itu perlu ada studinya kan? Tapi apa sih Pak bedanya kebebasan beragama ini? Kan dia juga berpendapat ya Pak ya. Tapi bedanya tuh kebebasan berpendapat sama kebebasan beragama tuh gimana sih Pak? Kebebasan itu dijamin oleh negara, tetapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, pembatasannya itulah dibikin aturan. Konstitusi, ada undang-undang, ada aturan ini, aturan itu, termasuk adalah aturan sosial. Dewasa itu pasti, tapi kebijaksanaan proses. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara kami bahwa Indonesia adalah negara konstitusi yang menghormati keragaman agama. Seperti dalam Piagam Madinah, kesepakatan bersama menjadi dasar harmoni masyarakat. Untuk menjaga kehormatan agama, Undang-Undang Pasal 156A tentang penistaan agama diberlakukan dengan hukuman hingga 5 tahun penjara. Namun, penegakan hukum ini harus adil, efektif, dan mempertimbangkan pendekatan restoratif jika memungkinkan. Kebebasan beragama dan berpendapat memang dilindungi, tetapi ada batasan demi menjaga keharmonisan. Sebagai masyarakat, penting untuk mawas diri, memperbanyak literasi, dan berdialog bijaksana. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat harus bersama-sama mengawal aturan yang berlaku agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman.